Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan jika ada yang sedang sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya, lekas pulih ya, lekas sehat kembali, bisa belajar bersama-sama kita. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar ya PPKN tentang nilai-nilai Pancasila. Tema 1, subtema ke-1. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, siap ya untuk belajar ya. Kita lanjut ya, bismillah. Kita akan belajar ya PPKN, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi pedoman kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sila pertama berarti bahwa warga negara Indonesia bebas untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Jadi Indonesia ini bebas, dan alhamdulillah ya, kita bersyukur mayoritas di sini beragama Islam. Banyak ya di negara sana yang agama Islam itu minoritas, sedikit ya, dan ada beberapa yang bahkan tidak menyukai agama Islam. Sedangkan di negara kita alhamdulillah mayoritas beragama Islam dan kita bebas ya, bebas untuk beribadah. Tidak ada larangan, mau sholat berjamaah di masjid bebas ya. Dan masjid juga sudah banyak terdapat di mana-mana. Jadi nggak perlu susah-susah cari masjid. Ya, di sana ada, di sini ada. Tinggal pilih mau sholat di mana. Itu ya, itu yang patut kita syukur ya, sangat bersyukur. Alhamdulillah di Indonesia ya, bersyukur tinggal di Indonesia. Nah, jadi dari sila pertama ini ya, begitupun dengan agama lain ya. Mereka juga bebas untuk menganut agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Yang Katolik mau di gereja, ya terserah, bebas ya, tidak ada larangan. Nilai yang terkandung dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yaitu keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah ini ya, jadi kita harus menjalankan perintahnya, apa yang sudah diperintahkan ya, dikerjakan, dilaksanakan. Apa yang sudah dilarang ya, maka dijauhi ya, jangan dikerjakan ya, ditinggalkan. Terus kemudian itu saling menghormati dan bertoleransi antar pemeluk agama. Terus kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini sila kedua berarti setiap warga negara berkedudukan sama sebagai ciptaan Tuhan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ya, jadi kita semua ini sama ya. Setiap manusia itu memiliki derajat, hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, suku,
suku, ras, dan keturunan. Jadi mau kaya, mau miskin, mau tinggi, mau pendek, itu kita semua itu sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, nilai yang terkandung dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui kesamaan harkat dan martabat manusia. Nah, kita harus mengakui ya teman ataupun tetangga yang lainnya ya, tidak membeda-bedakan. Terus kemudian mengakui manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ya, karena kenapa? Karena manusia diberi akal, ya bisa berpikir, bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Terus kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memperlakukan sesama manusia secara adil. Nah, jadi nilai kemanusiaan ini perlu dijunjung tinggi ya. Kita menerapkan nilai ya sila kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memperlakukan sesama manusia secara adil. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa? Ya, peduli dengan sesama. Jika ada teman yang membutuhkan, maka kewajiban kita apa? Menolong sebisa kita. Itu ya. Jadi jangan tidak peduli, itu perbuatan yang tidak baik. Ya, ada teman yang membutuhkan, kita cuek aja, diam aja. Tidak. Ya. Sebagai warga negara Indonesia, ya kita harus saling menolong. Terus kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ya, sila ketiga berarti suatu wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terwujud dalam suatu wadah, yaitu Indonesia. Jadi di Indonesia ini semuanya ya ada ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ya semuanya ini ada dalam satu wadah, yaitu Indonesia. Nah, nilai yang terkandung dalam sila ketiga persatuan Indonesia yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ya, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Memiliki rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Mengakui serta menerima keragaman suku dan budaya bangsa. Ya, memiliki rasa cinta tanah air, rela berkorban. Jadi ketika ada tentang negara kita ya, salah satu contoh cinta tanah air itu membeli produk dalam negeri. Ya, kita membantu perekonomian sesama warga Indonesia. Ya, itu salah satu bentuk cinta tanah air. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau mungkin di zaman dulu perang ya, rela berperang melawan penjajah. Nah, kalau di zaman sekarang itu dengan cara rajin belajar. Ya, untuk kepentingan siapa? Selain untuk kepentingan kita ya, bisa untuk kepentingan bangsa dan negara, menjadi orang yang sukses, bermanfaat untuk banyak orang. Terus kemudian mengakui serta menerima keragaman suku dan budaya bangsa. Jadi suku dan budaya bangsa kan itu beraneka macam ya, beragam. Nah, kita harus mengakui itu, saling menerima ya, tidak menghina ya, saling bersatu. Terus kemudian di sila keempat ya, sila keempat itu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, sila keempat berarti setiap warga negara mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu
selalu mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang musyawarah dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Ya, jadi jika ya dalam suatu organisasi atau apapun itu ya, ketika akan mengambil sebuah keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, ya maka harus terlebih dahulu mengadakan musyawarah. Contohnya kayak pemilihan ketua kelas. Nah, ketua kelas itu untuk kepentingan bersama ya dalam satu kelas itu. Maka perlu diadakan mufakat, voting, ya memilih siapa yang terbanyak. Gitu ya. Jadi tidak asal nih kamu jadi ketua kelas. Tidak, tapi ini dengan musyawarah dan untuk mencapai mufakat ya. Musyawarah itu dengan tadi caranya memilih ya, ditulis di kertas seperti itu, ditulis di kertas namanya. Selanjutnya yaitu nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Musyawarah mufakat dilandasi dengan semangat kekeluargaan. Ya, jadi maksudnya itu jika ada yang berbeda pendapat, ya tidak ini ya, tidak perlu bertengkar, berkelahi, atau marah-marah. Nah, itu tidak diperlukan dalam musyawarah. Jadi semuanya harus dengan kepala dingin, santai, dengan kekeluargaan, saling menghormati pendapat satu sama lain. Kemudian mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi negara itu lebih penting ya. Kita mengutamakan kepentingan negara. Kepentingan kita sendiri itu nanti di nomor 2 kan. Terus kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ya, tadi musyawarah terlebih dahulu. Terus kemudian untuk sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu sila kelima berarti keadilan merupakan salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan bertujuan agar kehidupan manusia Indonesia baik selaku pribadi, selaku anggota masyarakat maupun selaku warga negara menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Setiap warga negara harus diperlakukan adil sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara tanpa membedakan agama, suku, bahasa, dan status ekonominya. Ya, jadi dengan adanya hukum ya, kita tuh negara hukum. Jadi semuanya sudah ditetapkan ya dalam Undang-Undang 1945. Jadi jika ada yang melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi. Ya, jadi supaya apa? Supaya semua orang ya sesuai dengan jalurnya, menaati hukum. Nah, terus kemudian nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Keempat, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila nih. Pertama, sila pertama ya, sikapnya yaitu tertib menjalankan ibadah, tidak berbohong, selalu bersyukur kepada Tuhan, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Terus kemudian sila kedua yaitu menolong teman yang sedang kesusahan, tidak membeda-bedakan dalam berteman, berbagi makanan dengan teman, mengajari teman yang kesulitan belajar, meminta maaf jika melakukan kesalahan.
Yang terakhir yaitu hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Kemudian sila ketiga yaitu mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kemudian bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Jadi harus bersatu, bergotong royong supaya cepat selesai. Kemudian memakai produk dalam negeri, tidak bersikap sombong, menghormati teman yang berbeda ras dan budaya. Kemudian sila keempat yaitu musyawarah untuk memilih ketua kelas. Ini contohnya ya. Berani menasihati teman yang berbuat salah. Jadi ketika ada teman yang berbuat salah, kita nasihati, tapi dengan cara yang baik. Kemudian berani mengemukakan pendapat di depan kelas. Sila kelima, berlaku adil kepada siapapun, membagi tugas secara adil sesuai kemampuan anggota kelompok, dan orang tua tidak bersikap pilih kasih terhadap anaknya. Ini sikap ya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung WA Bu Guru. Ya, terima kasih. Tetap semangat belajarnya ya. Jaga kesehatan. Bila ada kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.